Bagaimana kalau sebenarnya kisah kejatuhan Lucifer itu adalah sebuah perumpamaan bagi evolusi atau perjalanan spiritual jiwa manusia, kesadaran manusia. Jadi begini, kita ibaratkan semua jiwa manusia adalah Lucifer. Semua kesadaran yang saat ini terlahir sebagai manusia adalah Lucifer. Artinya tidak hanya ada satu Lucifer, ada banyak puluhan, ribuan, jutaan, tidak terhingga. Kemudian Lucifer ini merepresentasikan sukacita, pencerahan, kebijaksanaan, pengetahuan, cinta kasih, kemudian maha hidup. Oke. Lalu dari sekian banyak sekali Lucifer itu ada satu Lucifer yang secara tiba-tiba merasa bahwa dirinya lebih bersinar, lebih terang, lebih tercerahkan, lebih bisa merasakan sukacita, damai, dan sebagainya itu lebih dari Lucifer yang lainnya. Nah, disitulah pertama kalinya jiwa atau kesadaran tersebut terinfeksi yang namanya keangkuhan. Ya. Prosesnya belum selesai sampai di situ. Karena setelah merasa dirinya lebih dari yang lain, ternyata itu tidaklah benar. Karena di luar dari pengetahuan si Lucifer A ini, ternyata masih ada yang lebih dari dirinya. Di atas langit masih ada langit, seperti itu ya istilahnya. Jadi ada yang lebih bersinar, ada yang lebih bercahaya, ada yang lebih damai, lebih tercerahkan, dan sebagainya. Karena tidak memiliki rasa syukur terhadap apa yang sudah dia miliki, si Lucifer A ini kemudian merasa iri, dengki ya, dengan apa yang dimiliki oleh Lucifer yang lainnya. Ini proses yang kedua ya. Kemudian proses yang ketiga, karena tadi dilandasi pada rasa tidak puas terhadap apa yang sudah dia miliki, apa yang sudah ada dalam dirinya, dia berusaha mencari ya, ingin lebih. Dia mengusahakan dirinya agar mencapai sesuatu yang lebih dari orang lain, dari Lucifer yang lainnya. Dia ingin lebih bersinar, lebih tercerahkan, lebih bijaksana, lebih bahagia, lebih damai, lebih lainnya lagi daripada Lucifer yang lainnya.
Tetapi dalam proses pemenuhan ambisinya itu, pemenuhan rasa ketamakannya, realitas ternyata tidak berjalan sesuai dengan ekspektasi dirinya, tidak sesuai dengan ekspektasi Lucifer A. Sehingga muncullah kekecewaan dan kemarahan. Nah, sampai di situ ya, kemarahan. Sudah tahap yang keberapa? Pertama, kita rekap dulu ya. Pertama, keangkuhan. Kedua, iri dengki. Ketiga, ketamakan. Keempat, angkara murka atau kemarahan. Kita lanjutkan ya, karena dia marah, diliputi rasa marah karena kecewa terhadap realitas kehidupan yang tidak berjalan sesuai dengan ekspektasi dirinya. Dia pun pergi ya. Disinilah mulai ya, jatuh istilahnya, turun. Dia mencari pelampiasan untuk membuat dirinya lupa terhadap rasa marah, rasa kecewa, kegagalannya dalam mencapai ambisi dan obsesinya. Dia melampiaskannya melalui pemuasan indera nafsu ya. Pertama, dia menggunakan memuaskan dirinya dengan seks ya, memuaskan dirinya dengan melakukan aktivitas-aktivitas yang sebenarnya adalah sesuatu yang sakral, tapi karena dilandasi pada amarah dan kurangnya kesadaran, maka aktivitas tersebut dikatakan sebagai aktivitas yang kotor ya. Setelah capek ya, capek dengan aktivitas seksualnya, Lucifer A kemudian berpindah. Dia berusaha memuaskan indera-inderanya yang lain, yaitu indera pengecap, indera penglihatannya, dan juga nafsu makan ya. Dia makan terus. Makan tidak pernah terpuaskan. Di situ muncullah yang namanya kerakusan. Setelah lelah makan, dia pun merasa mengantuk dan malas. Nah, itulah akhir dari perjalanan atau evolusi jiwa dari atas sampai ke bawah. Ini adalah perjalanan yang descending ya, atau menurun ya. Nanti akan ada fase di mana ascend, di mana si jiwa atau kesadaran ini ascend atau naik. Nah, ketika dia berada pada posisi yang malas, enggan melakukan apapun, pada satu titik dia mendapatkan titik balik ya, titik balik dalam kehidupannya. Dia kemudian bangkit, mengumpulkan seluruh tekad dan juga keyakinannya untuk kembali kepada kesejatian dirinya. Nah, disitulah transmutasi
dan transformasi terjadi. Kemalasan bertransformasi menjadi ketekunan, kegigihan, dan semangat untuk mencapai perkembangan diri dan juga evolusi. Mencapai kembali kesejatian diri. Kemudian dia bangkit lagi menaklukkan kerakusan, ya, nafsu makan tadi yang berlebihan. Kemudian dia nafsu makan ini bertransformasi menjadi pengendalian diri. Jadi dia mulai bisa mengendalikan apa yang dia konsumsi. Tidak hanya makanan, tapi juga informasi. Apa yang dia baca, apa yang dia lihat, apa yang dia dengar. Semua didasarkan pada kesadaran, bukan kepada nafsu dan keinginan-keinginan belaka. Nah, itu transformasinya di situ. Kemudian naik lagi. Si Lucifer berhasil mentransmutasikan nafsu dari nafsu birahinya menjadi pengendalian diri dan juga kesadaran terhadap apapun yang dia lakukan di dalam kehidupan ini. Dia menyadari bahwa setiap tindakannya dalam kehidupan adalah ekspresi dari kesadaran yang lebih tinggi, ekspresi dari sang kesadaran agung. Jadi mau dia melakukan dharma, adharma, karma, bakti, semuanya itu adalah atas kuasa, atas kehendak dari sang kesadaran agung. Jadi dia tidak perlu lagi merasa jijik pada dirinya sendiri, merasa marah pada dirinya sendiri, merasa hina ataupun merasa bersalah. Transformasi terjadi lagi, naik ke atas, ya. Kemarahan pada dirinya, pada si Lucifer A ini kemudian bertransmutasi menjadi ketenangan batin, ketentraman, berdamai dengan dirinya sendiri. Karena sudah bisa berdamai dengan masa lalu yang menyakitkan, berdamai dengan segala yang terjadi di masa lalu yang membuat hadirnya memori ataupun kenangan tidak mengenakan di dalam kehidupannya. Semua itu dia terima, ya, ada penerimaan. Maka lahirlah yang namanya kedamaian, ketentraman. Kekecewaannya berubah menjadi penerimaan. Kemudian naik lagi. Lucifer berhasil bertransformasi dan melakukan transmutasi, sehingga rasa tamak atau ketamakan di dalam dirinya itu berubah menjadi rasa syukur dan perasaan penuh tanpa kekurangan suatu apapun. Dia mendapatkan kesadaran bahwa semua yang ada di dalam dirinya adalah apa yang dia butuhkan, dan apa yang dia butuhkan itu sudah ada di dalam dirinya. Jadi tidak perlu menginginkan apa yang bukan menjadi haknya. Nah, setelah lahirnya rasa syukur dan perasaan penuh, ya, kepenuhan, kemudian dia berhasil naik dan bertransformasi lagi, bertransmutasi, sehingga mengubah kedengkian
iri dengkinya itu menjadi cinta kasih. Dia berhasil mendapatkan kesadaran bahwa apa yang ada di dalam dirinya maupun apa yang ada di dalam diri orang lain itu adalah satu kesatuan. Jadi dia tidak perlu merasa rendah diri atau tidak perlu merasa lebih tinggi dari yang lain, tidak perlu juga mengingini apa yang ada di dalam diri orang lain, sebab apa yang dimiliki orang lain adalah cerminan dari apa yang dimiliki dirinya sendiri. Dengan kesadaran seperti itu, dia bisa mengekspresikan cintanya yang murni, yang tanpa batas, tanpa definisi kepada dirinya sendiri dan juga kepada sesamanya. Kemudian naik ke puncak. Setelah naik, Lucifer A ini berhasil lagi mentransformasikan kebanggaan atau keangkuhan itu menjadi kesadaran akan keutuhan dirinya, bahwa dirinya melampaui segala dualitas, bahwa dirinya ada sesuatu yang utuh. Dia dan Lucifer yang lainnya adalah satu kesatuan. Jadi tidak ada lagi perasaan lebih tinggi dari yang lain, karena semuanya sama, semuanya setara. Satu kesatuan merupakan ekspresi manifestasi dari sang kesadaran agung. Nah, disitulah Lucifer A berhasil mencapai kembali kesejatiannya, mencapai kembali keilahiannya, dan juga bangkit seperti burung phoenix bangkit dari abunya. Nah, itu adalah gambaran perjalanan evolusi jiwa manusia.